Nah, selamat sore. Sudah sore sekarang. Em, masih seputar struggle reader. Kali ini mau share lagi tentang em, kenapa struggle reader itu cenderung jadi monolingual, ya. Nah, balik lagi ke basicnya bahwa struggle reader itu punya masalah di short term memory. Jadi, em, struggle reader bisa memproduksi bahasa itu jika dia bahasa itu terinternalisasi dalam kesehariannya. Jadi misalnya begini, kenapa banyak anak-anak yang terutama digital native itu yang em, didapati mereka adalah struggle reader, em, tapi karena digital natives hari-harinya waktu semasa balita mereka itu kan mereka terpapar oleh YouTube, ya, yang isinya rata-rata bahasa asing. Nah, kesini-sininya akhirnya mereka eh, mengertinya, yang mereka kuasai, yang mereka akuisisi adalah bahasa yang dari digital tadi, digital device tadi, ya. Jadi mereka belajar dari situ, di situ ada kontekstualisasi bahasa, entah itu dalam bentuk film, movie, ya, atau dalam bentuk apa saja, misalnya YouTuber itu bicara apa dan sebagainya. Dan itu dia lihat berhari-hari selama masa balitanya. Selama masa balitanya dia sudah lihat itu semua. Dan akhirnya ya dia acquire, dia akuisisi bahasa yang dari digital tadi. Akibatnya dominasi bahasa yang dia punya adalah bahasa yang dia dapat dari digital. Nah, sementara bahasa komunikasi sosial sehari-hari yang ada di rumah dengan person to person gitu, itu sangat kurang. Nah, akhirnya walaupun sehari-hari di rumah orang-orang bicara bahasa Indonesia misalnya, ya. Nah, em, seperti kasus yang ditangani, yang pernah Lona kata tangani adalah satu, yang dikuasai oleh anak itu satu, dia bisa bahasa Mandarin. Kemudian yang kedua itu yang dikuasai justru bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ketika dia masuk ke tahapan usia prasekolah, bersekolah di dan bersosialisasi dengan anak-anak usia sebayanya, kemudian berada di otoritas sekolah, terjadi kesulitan untuk mengakuisisi bahasa yang ada berlangsung di lingkungan sekolah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena satu, long term memory itu akan menyimpan segala sesuatu yang sudah terinternalisasi, kosa-kosa kata yang sudah terinternalisasi sehari-hari. Um, karena permasalahan struggle reader adalah short term memory, maka dia butuh waktu yang agak panjang untuk mempelajari bahasa kedua, gitu. Dia paham secara kontekstualisasi, ya, secara kontekstualisasi bahasa itu dia paham, tapi akan sulit baginya untuk memproduksi bahasa baru alias bahasa kedua. Bahkan untuk tahapan tertentu, jika bahasa itu didominasi oleh satu bahasa saja, misalnya Mandarin saja dalam bahasa keseharian atau bahasa Inggris saja, maka bahasa reseptif pun akan terganggu akhirnya. Di mana si anak ini akan kesulitan untuk memahami instruksi dalam bahasa kedua.